Ayo belajar channel. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran prakarya. Kali ini kita akan belajar mengenai sarana dan peralatan budidaya pembesaran ikan konsumsi. 1. Bahan. Bahan terdiri dari benih. Benih ikan yang unggul diperoleh dari induk yang unggul. Benih untuk pembesaran ikan konsumsi beragam ukurannya tergantung jenis ikan yang akan dibudidayakan. Benih yang sehat memiliki ciri-ciri bergerak aktif, tidak cacat, dan memiliki sisik yang utuh. Pilihlah benih sesuai ukuran untuk tujuan pembesaran. Hal yang perlu diperhatikan saat penebaran benih adalah kepadatan pada tiap meter persegi wadah. Kepadatan ini ditentukan oleh jenis ikan dan sistem budidaya pembesaran yang harus dilakukan. Penebaran benih harus dilakukan dengan hati-hati. Lakukan penebaran benih pada pagi atau sore hari. Hal ini dilakukan agar benih yang ditebar tidak mengalami stres sehingga meminimalkan tingkat kematian. 2. Pakan. Pakan memegang peranan penting dalam budidaya pembesaran ikan konsumsi. Dengan manajemen pakan yang baik, pertumbuhan ikan dapat mencapai ukuran sesuai target. Jenis pakan yang digunakan adalah pakan alami dan buatan. Pakan alami berasal dari lingkungan di sekitar perairan berupa jasad mikroorganisme akuatik. Contoh pakan alami adalah fitoplankton, zooplankton, dan bentos. Pakan buatan dibuat dari berbagai macam campuran bahan baku hewan dan nabati dengan memperhatikan kandungan gizi, sifat, dan ukuran ikan yang mengkonsumsi pakan tersebut. Pakan menentukan keberhasilan budidaya pembesaran ikan konsumsi. Berdasarkan jenis pakan yang digunakan, proses pembesaran dikelompokkan menjadi 1. Pembesaran ikan secara ekstensif, yaitu teknik pembesaran ikan yang hanya mengutamakan pakan alami yang terdapat dalam kolam budidaya. Pada kolam pembesaran ini, kesuburan perairan sangat menentukan tumbuhnya pakan alami. Pembesaran dapat dilakukan pada kolam, tergenang, dan di sawah. 2. Pembesaran ikan secara semi-intensif adalah teknik pembesaran ikan yang lebih mengutamakan pakan alami yang terdapat dalam kolam dan dengan tambahan pakan buatan yang tidak lengkap dari kandungan gizi seperti dedak. Pembesaran dilakukan di kolam air tenang. 3. Pembesaran ikan secara intensif adalah teknik pembesaran ikan yang hanya dalam proses pemeliharaannya mengandalkan pakan buatan dan tambahan pakan alami. Pemberian pakan harus memperhatikan kebutuhan waktu dan caranya. Berikan pakan sedikit demi sedikit agar dapat dimakan habis sebelum tenggelam ke dasar kolam. Gunakan pakan yang aman, hindari pemberian pakan berupa bangkai karena kurang aman terhadap ikan dan dikhawatirkan memberikan efek samping pada ikan di mana ukuran pakan buatan dapat disesuaikan dengan besar mulutnya ikan. Because it means a lot to us. 3. Pupuk. To the Pupuk next diperlukan video. untuk menumbuhkan tanah dasar kolam yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam, memperbaiki struktur tanah dan menumbuhkan fitoplankton dan zooplankton sebagai pakan alami. Jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk kandang atau alami dan buatan. Pupuk alami atau kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan sapi, kerbau, itik, dan ayam yang sudah dikeringkan. Sedangkan pupuk buatan berupa bahan-bahan kimia yang dibuat di pabrik yang berguna untuk menyuburkan tanah tambak atau kolam. 4. Air. Air mempunyai peranan penting dalam budidaya ikan. Air sebagai media budidaya harus mempunyai persyaratan tertentu agar ikan dapat tumbuh dengan baik. Pengelolaan kualitas air merupakan cara pengendalian kondisi lingkungan air di dalam kolam budidaya sehingga dapat memenuhi persyaratan hidup goita budidaya. Agar ikan dapat tumbuh dengan optimal, maka kondisi lingkungan kolam pembesaran harus disesuaikan dengan kebutuhan ikan. Air memenuhi kriteria yang baik untuk pertumbuhan atau budidaya hewan dan tumbuhan tingkat rendah, yaitu adanya pertumbuhan plankton sebagai indikator untuk budidaya ikan. 5. Kapur. Kapur digunakan untuk mempertahankan kestabilan keasaman pH tanah dan air sekaligus memberantas hama penyakit. Jenis kapur yang digunakan bermacam-macam, diantaranya kapur pertanian atau yaitu kalsit dan dolomit serta kapur aktif. 6. Obat-obatan. Kegiatan budidaya terkadang mengalami kendala. Salah satunya kendala penting adalah serangan hama dan penyakit yang dapat mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan biota budidaya. Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit. Bisa jenis alami dan buatan. Jenis obat alami berasal dari ekstrak tumbuhan, tembakau, akar tuba, kipait, dan daun pepaya.
Sedangkan obatan buatan berasal dari zat kimia yang harus dilarut dalam air dan tidak mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas air kolam. Artinya, bahan kimia tersebut hanya mematikan sumber penyakit, bukan ikan, serta mudah terurai. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa.